tadi pengali 3 itu tidak terinformasikan ke kami. Jadi bisa saya bikinkan ini. Bikin rumusnya lah. Siapa? Benar Ujer. Semangat Bapak ini luar biasa. Bikin kurus ini. Jadi stabil 33, 34. Kemarin hasil resep itu 33, 34. kalau 110 berarti 33 ya. Kayak gitu. Di dalam 1000. Langsung dikali 3 itu ya. Iya. Nah, ini ilmu baru, Pak. Kita dulu kan misalnya 100 cc pakai untuk diaduk sampai kental, diopen, ditimbang, misalnya 40 gram beratnya, 40 gram itu sekitar berapa dulu? Kalau salah itu 35 kan rasanya ketiganya 40 itu, 40 gram. 35 rasanya Yang ketiga itu kali berat keringnya 40 gram, kali harga jalan 22.000. Mati 45 kali 22.000. Ya, kami melewati masa-masa dari trial and error dengan K3 dengan berbagai metode tadi. Itu yang kami pernah mengalami sedikit kerugian karena salah menentukan rumus K3-nya ada variabel yang belum dimasukkan. Jadi makanya kami murah hati sekali K3-nya sampai ada 49, pernah 57 malah 57% K3-nya. Dan ya secara ilmiah tidak memungkinkan. Iya, malah ada rokok berarti di ini kalau latih segar ini 20% sudah bagus sekali. Iya, sementara saya pernah beberapa kali ke yang ada satu pabrik rubber smokseed di tempat kami. Mereka bilang 24 itu udah bagus banget. Coba Beliau dapat 55. 43%, 9.090 rupiah. Sempat rugi 3-4 bulan. Lalu 45%. Kok bisa begini? Kali harga jalan 22.000. Nah, harganya 1 kilo 9.000 lebih. Soalnya saya setiap hari di situ. Saya yang kami. Tapi rumusnya dari beliau. Saya udah bilang tadi Pak, saya pengen malu loh Pak. Pengen aja belum malu. Masih pengen. Walaupun bagaimana kami tidak bisa menanam. Tapi yang tadi kalau yang 45 tadi ditolak berarti apa ya? Tanggal tarifnya enggak, kita dibeli ya? Dibeli dan dibeli dengan harga tinggi karena kami belajar untuk harga yang fair itu K3 kali harga jalan. Makanya ketika 45% kali 22.000 tinggi sekali. Pertama itu kita pernah 60 lebih. Ketiganya persennya kali 22.000. Masih kita bawa lagi. Salah itu. Ya nggak apa-apa, kita bermurah hati kepada petani itu amal dari Yang pernah 250.000 itu langsung kami beli satu jerigen itu sudah dimasak itu. 1 minggu kami timbang, kami kali harganya 100.000 lebih sedikit dari harganya. Banyak. Iya, karena belinya mahal dan jadi slabnya lebih. Jadi memang untuk teman-teman yang di sini, rumah getah itu adalah secara fisik dia bangunan, secara spirit ini adalah tempat untuk petani belajar. Tadi termasuk belajar mengukur K3 yang tadinya tidak tahu sama sekali, mengukur salah sekali, salah 2 kali, salah berkali-kali, dan kami belajar terus belajar lagi. Sisi yang lainnya adalah ini tempat untuk mengorganisir. Petani kalah karena mereka berjuang sendiri-sendiri. Iya. Kalau mau menang, menentukan harga sendiri ya berkumpul, dan kami menyepakati tempat berkumpulnya itu koperasi. Makanya kemudian beliau sekarang ini ada 2
pasien kami agak berat ke sini. Dan ternyata kami dapat ilmu baru lagi karena kemarin kami di mulai hari nggak dapat yang dikalikan 3 itu. Jadi dan mereka bilang tadi kan 1 liter ya yang di sampelnya itu. Nah itu juga menjadi pengetahuan baru bagi kami karena yang lalu tidak harus 1 liter Pak ya, tidak harus 1 liter kemudian nggak langsung dibaca di situ. Saya tanya loh itu kan skalanya aja 50, 100, 150 itu gimana ukurnya? Jadi kita kan nggak dicampur sama air langsung praktek. Praktek murni Pak. Iya. Aslinya. Nah itu sekarang terjawab. Jadi Bapak besok bisa mengukur K3 Ya lebih enak ya. dengan metrol. Betul ya? Kami punya 2 metrol. Kita minta rumusnya sama ibu. Iya. Jangan pulang sebelum dapat rumusnya. Biar apa sini. Iya. Soalnya ilmu itu adalah uang. Nah untuk timbangan Betul itu, Pak. Kalau timbangan berat saya pakai yang analitik ya Pak? Atau Kami pakai yang digital juga ada timbangan untuk mengukur K3 yang laboratorium tadi kan ada apa namanya neraca yang digital ya. tingkat presisinya tinggi Ya. juga errornya juga sedikit gitu kan sudah. Jadi mohon maaf saya juga ternyata ngajarin yang sudah bisa nih Pak. Bukan, tadi kami beberapa kali keliru ternyata. Sama buta yang cuma buta tapi di sini rugi terus yuk. Pengen tahu gitu Pak. Ya Pak, masih aman. Berapa kali nomor kasih uang habis. Ya salah-salah hitung tadi Pak ya. Kayak koheran. Jadi kalau berakar memang kadang-kadang kalau pohonnya stabil ya Pak, ada waktu jadi bisa digeser. Kalau satu kapling ini sudah jelas menentukan kiri, tapi dengan metode yang sudah Jadi saya pernah melakukan tadi karena kan panas hati ya, jadi ini kok rugi terus ya dari kita cair yang padat masih dapat untung tapi yang cair grafiknya merugi. Salah satunya tadi pengukurannya tidak presisi karena rumusnya salah. Kemudian kami punya percobaan kita cair hari pertama ditimbang, hari kedua sampai 14 hari, sampai 20 hari, saya timbang sehari 2 kali pagi sore dan dapat grafiknya begitu. Dan tadi 10 kilo 5 kilo Pak ya, 5 kilo basah itu danum. Hari ke-14 itu tinggal 2,3. Jadi di angka itu sebenarnya di 23%, 25%. Itu penelitian, tetapi pengukuran yang dengan cara yang karena rumusnya salah tadi ketemu 60%, 55%. Nanti jalan. Dulu itu ada juga kan bawa orang kita ke mulai hari belajar ketika ini saya tanya sama mereka yang ikut saya kan ikut untuk itu nggak ada yang bisa yang saya uang aja kalian kalau nggak bisa. Tapi Bapak kan saya ajarin Walaupun salah Pak ya. itu benar Bu. Jadi kesesatan kami yang pertama dibetulkan di sana sama beliau. Yang kesesatan kedua diberitahu sekarang ini. Nah untuk yang cair memang sebaiknya kalau ini kurang presisi tapi tetap bisa mewakilkan. Betul, itu di angka 80-an ya. Kalau seperti ini yang di sana itu udah pernah juga kami operasikan. Oke, dari sudah order tapi belum bisa dapat getahnya hari ini. Sudah pernah dicoba sama teman-teman untuk TA-nya Pak, tugas akhir mahasiswa saya arahkan pakai alat. Beda Pak ya. Memang kurang pede Pak dari sepersetnya kalau memang tidak ada pabriknya gitu, jadi nggak terasa apalah istilahnya tuh jadi cuman buat nulis artikel kayak gitu. Nah kan kalau memang ada di sana kita ambil sampel itu rasa ada bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu dengan datanya.
Berarti untuk sekarang masih pakai perhitungan Yang yang laboratorium. laboratorium. Tapi lebih akurat kan. Ya, kalau ada yang jual cair kami pakai laboratorium. Kami masih belum begitu pede pakai yang itu. Sebenarnya sudah lebih cepat nanti Pak. Ya, sepulang dari sini kami coba lagi. Karena rumahnya begitu, rumahnya tulisannya, Ya, urutannya. sekira bawah membaca. Ini gambar kan lumayan biar. Jadi danum 1 liter ditambah air 2 liter, Awal terus dimasukkan ke tabung 1 liter. Nanti pas memasukkan itu harus yang posisi tinggi, jadi nggak boleh itu gitu ya Pak ya. Ya, Nanti kalau bulan lumer jadi saat minum apa tuh kalau apa tumpah jadi sudah tersimpan data yang lapor pengejaran sudah dapat. Jadi bahkan nanti bisa di atas tuh itu harus 1 liter volumenya. itu untuk sampel sini Pak. Jadi nanti bisa di faktornya kan bisa diinikan. Jadi mungkin kalau 2 liter berarti 1 Oh, jadi untuk Iya, ini itu untuk starting formula dulu. rumusnya 1-2 ya. Berarti total keseluruhan volumenya 3 liter. Mungkin 3 liter. Saya kalau 3 liter sampel ya. Ini kalau gitu juga bisa, tapi kurang tenggelam ininya Pak. Kan harus tenggelam. Saya juga nggak terlalu pede untuk alat kayak gini karena memang belum running secara komersial. Itu teh kamu dia berulang kan kamu nanti berkata saya Cuma pede kan? Iya, produksi. kalau ya tapi tarik kalau Iya. gue ada mau Nah, karena dia menghitungkan jadi karena bisa besar kan anak harus darah lalu. di bawah sedikit mesti yang mau telah dulu. Kalau kita kemarin kayak anak-anak itu 2 judul kita ambil dan sudah ditulis Pak di jurnal kampus lah. Udah berani tulis kan karena alatnya juga ini. Cuman sekilas sih kalau pelampung isi pernah kan? Malah-malah anu bisa hebat di sini kita daripada di Perhali ketiga iya. lengkap di sini Iya. kita dapat rumusnya nanti. Di sini kan Bapak Ibu dosen belajarnya lama dan banyak. Dan di sana kan orang pabrik, jadi pasti pintar-pintar yang di sini. Masih belajar ya Pak itu. Jadi salah kita belajar jauh-jauh ya. Hebat aja di sini. Tapi saya rasa itu luar biasa Pak untuk sana udah sampai sejauh itu riset apa? Iya, dan kami mencoba mencoba karena tadi untuk menemukan formulasi K3 yang paling akurat. Karena kami bilang ke petani yang dibeli itu karetnya, airnya kita nggak beli, kotorannya kita nggak beli, maka tahu K3 itu sesuatu pengetahuan yang harus sebenarnya pengetahuan dasar bagi seluruh pengurus koperasi. Cara mengukur K3 baik yang danum maupun yang kentalan. Nah, itu yang kemudian kami melalui berbagai proses pembelajaran, salah beberapa kali, dan hari ini dapat pengetahuan baru lagi bahwa tadi kemudian untuk yang saya ternyata tahapannya seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi mungkin malah kami nanti yang bisa belajar ke sana kan lebih karena mungkin Pak karena ada case kemudian dari Jangan belajar dari yang salah-salah. Ini saya pengen malu lagi loh ini. ibaratnya kan ada Kepanjangan tadi salah. Saya mau jual sama Pak Tua di sana. Lainnya untung. Masih milih lah bang, kan cair. Karena koperasi istilah Makanya koperasi yang saya mau dulu inginkan nomornya. Besok habis besok saya bisa antar lagi. Kita saya. Iya. Oh, kalau sekarang harganya udah benar. Tapi memang lebih mahal kan, lebih mahal saya Pak. Iya, tapi ini memang harusnya dibiasakan beli cair saja Pak. Jadi Betul. kualitasnya stabil. iya. Dan kami mengkampanyekan kepada petani jualah cair satu, tidak harus menunggu 2 minggu. Satu Iya. kotak yang Karena kami mensyaratkan getah yang bisa dijual ke rumah getah yang sudah berumur 2 minggu lebih, 35 dan kadar airnya sudah stabil. Jadi mereka paginya ada, siang udah bisa dijual. Yang dulu tadi cerita ada ibu-ibu datang dengan 2 jerigen 40 liter lah, 40 liter itu 250.000 Pak ya.
250.000 jam 11 siang loh. Iya. Jadi ibu-ibu setengah hari sudah memiliki pendapatan 250.000 itu kan sesuatu yang wow gitu ya. Pernah ketika Siangnya dia masih bisa Iya, masih bisa yang lain. Iya. Tapi itu dari angka K3 yang salah. Oh, salah itu. Kalau K3-nya bener ya, Iya, nggak segitu. ya Mungkin. 150, Iya. 160 masih bisa dapat. Memang kalau dicair SDM-nya lumayan ini sudah ya Pak ya, sudah. Dan memerlukan perubahan relasi yang luar biasa. Beliau ini anggotanya banyak, yang mau cair baru 11 orang yang mau menjual getah cair ini. Karena tadinya kalau peminatnya banyak, ada 2 pilihan. Kami akan kembangkan pabrik mini rubber smoothing satu, yang sir satu. Jadi orang punya pilihan. Tapi menghijrahkan orang dari kentalan ke cair itu berat sekali. Sudah zaman turun temurun. Betul. soalnya kalau orang yang bikin bekal itu kan dia minta jam 10 bisa pulang ke rumah dia. Kalau orang yang ambil latek lagi bisa jam 1 jam 2 pulang 2 kali ya cetar. Iya. Ini efisiensi penyimpanannya juga dia harus jaga lagi ya Pak ya. Banyak faktor resikonya. Belum lagi kalau ada yang kita yang nyadap, orangnya malah mobil. Ini untuk menolak, mohon maaf bila ternyata penyampaiannya saya kurang dibanding yang sudah perlu didapatkan. Tapi ilmunya sangat bagus, itu bermanfaat sekali bagi kami. Pasti. Nah untuk yang padatan berarti nggak terlalu ini ya Pak ya, udah dapat kalau yang padatan sama. Dan kami masih sangat terbatas juga, jadi silakan di. Nah sebenarnya untuk padatan, jadi lumayan dia memberikan saran, nama tani pabrik. Dari harga kalau di sana berapa Pak? Ada platin berapa dengan harga berapa yang masuk ke Banjar? Di Banjar itu kan harga jalan hari ini 22.000. Kemudian nggak tahu mereka pakai lab atau tidak, tapi ada beberapa pabrik yang begitu kita masuk 5 menit berikutnya K3-nya udah keluar, dan beberapa pabrik ngawur seperti itu. Dan kami tinggalkan pabrik-pabrik itu. Ada yang memang sampelnya diambil kemudian masuk ke laboratorium, K3-nya muncul, K3 dikalikan harga jalan, kami dapat harga segitu. Yang kemarin terakhir ya, punyanya Pak Aprianus itu dibeli di harga 11.500. 11.500 itu berarti K3-nya sekitar 52%. Cuman kami juga nggak tahu apakah itu K3 hasil laboratorium atau K3 hasil, karena ada di pabrik itu yang quality controlnya, jadi begitu kita datang ambil sampel, dia ambil terus ditemukan di pahanya, itu 2 detik kemudian udah muncul K3. Ya pabrik karet kita begitu, jadi untuk menciptakan perdagangan yang adil dan fair itu masih jauh, karena K3-nya masih dihantam sesuka mereka. Makanya kalau kami perlengkapi koperasi dengan pengetahuan tentang K3, ya supaya mereka bisa membeli fair ke petani. Dari petani ke koperasi itu adil dan fair. Koperasi mengolah jadi sir. Kalau sir kan sudah ini ya, K3-nya udah ini ke pabrik yang besar, ke Gajah Tunggal, itu juga fair juga. Jadi selain belajar teknologi juga belajar berdagang secara adil lah setidaknya. Jadi tujuan kami memperlengkapi beliau-beliau dengan pengetahuan dan keterampilan kami itu sebenarnya dalam rangka itu, supaya bisa membeli dengan harga adil, menjual juga dengan harga adil. Kami diberlakukan tidak adil oleh pabrik hari ini. Karena tadi ambil terus ditepuk-tepukan di celananya, kalau celananya basah banget berarti K3-nya di bawah 40. Kalau celananya keringnya basahnya sedikit, K3-nya naik, gitu aja. Jadi laboratorium itu kalau di pabrik hampir-hampir dari pabrik. Jadi K3-nya sesuka-suka quality controlnya.